Daftar isi. Daftar isi. 1. Hal-hal yang harus diketahui oleh peserta ujian SIM sepeda motor. Hal-hal yang harus diketahui oleh peserta ujian SIM sepeda motor. 2. Gambar jalur ujian praktek sepeda motor kelas berat biasa. Gambar jalur ujian praktek sepeda motor kelas berat biasa. 3. Daftar standar penilaian ujian sepeda motor kelas berat biasa. 3. Daftar standar penilaian ujian sepeda motor kelas berat biasa. 4. Contoh kartu jawaban dari ujian yang dinilai komputer. Contoh kartu jawaban dari ujian yang dinilai komputer. 5. Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. 6. Marka jalan lalu lintas. Marka jalan lalu lintas. 7. Petunjuk karakter lalu lintas. Petunjuk karakter lalu lintas. 8. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. 9. Penjelasan gambar petunjuk tangan bagi pengendara mobil dan sepeda motor. Penjelasan gambar petunjuk tangan bagi pengendara mobil dan sepeda motor. 10. Petunjuk tangan polisi lalu lintas. Petunjuk tangan polisi lalu lintas. 11. Rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, dan petunjuk tangan. Rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, dan petunjuk tangan. 12. Etika pengendara dan keamanan lalu lintas. Etika pengendara dan keamanan lalu lintas. 13. Peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas. 14. Pencegahan dan penyelesaian masalah. Pencegahan dan penyelesaian masalah. 15. Teori dan teknik penyelamatan. Teori dan teknik penyelamatan. Hal-hal yang harus diketahui oleh peserta ujian SIM sepeda motor. Hal-hal yang harus diketahui oleh peserta ujian SIM sepeda motor. 1. SIM sepeda motor terdiri dari 6 jenis, yaitu kelas ringan kecil, kelas ringan biasa, kelas berat biasa, kelas berat besar. Bagi yang telah memiliki SIM sepeda motor kelas berat, dapat mengendarai sepeda motor kelas berat biasa dan ringan. Bagi yang telah memiliki SIM sepeda motor kelas berat biasa, dapat mengendarai sepeda motor kelas ringan. Bagi yang telah memiliki SIM sepeda motor kelas berat, dapat mengendarai sepeda motor kelas berat biasa, kelas berat ringan. Bagi yang memiliki SIM sepeda motor kelas ringan biasa, dapat mengendarai sepeda motor kelas ringan kecil. 2.
Bagi yang telah memiliki SIM kelas ringan, dapat mengendarai sepeda motor kelas ringan biasa, kelas ringan kecil. Tiga, peserta ujian sepeda motor kelas ringan dan kelas berat biasa harus telah berumur 18 tahun. Peserta ujian sepeda motor kelas berat besar harus telah berumur 20 tahun dan memiliki SIM sepeda motor kelas berat biasa di atas 1 tahun dan lulus latihan mengendarai dari lembaga pelatihan mengendara yang terdaftar. Tidak ada batasan umur maksimal. Peserta ujian sepeda motor kelas ringan dan kelas berat biasa harus telah berumur 18 tahun. Peserta ujian sepeda motor kelas berat besar harus telah berumur 20 tahun dan memiliki SIM sepeda motor kelas berat biasa di atas 1 tahun dan lulus latihan mengendara dari lembaga pelatihan mengendara yang terdaftar. Tidak ada batasan umur maksimal. 4. Prosedur permohonan ujian SIM sepeda motor. Peserta ujian sepeda motor kelas ringan dan kelas berat biasa harus telah berumur 18 tahun. Peserta ujian sepeda motor kelas berat besar harus telah berumur 20 tahun dan memiliki SIM sepeda motor kelas berat biasa di atas 1 tahun dan lulus latihan mengendara dari lembaga pelatihan mengendara yang terdaftar. Tidak ada batasan umur maksimal. 4. Prosedur permohonan ujian SIM sepeda motor. 4. Penyeberangan jalan. 1. Tidak berhenti atau tidak membiarkan pejalan kaki berjalan terlebih dahulu. Pengurangan nilai 32. 2. Saat berhenti, roda depan melewati garis pemberhentian. Pengurangan nilai 32. 5. Mengendarai di lapangan ujian. 1. Mesin motor mati saat mengendarai. Pengurangan nilai dapat diakumulasikan. Pengurangan nilai 8. 2. Salah satu kaki menginjak tanah saat mengendarai. Pengurangan nilai dapat diakumulasikan. Pengurangan nilai 8. 3. Kedua kaki menginjak tanah saat mengendarai. Pengurangan nilai dapat diakumulasikan. Pengurangan nilai 16. 4. Mengalami kecelakaan atau terpleset. Pengurangan nilai 32. 5. Roda motor menginjak garis atau pengurangan nilai dapat diakumulasikan. Pengurangan nilai 16. 6. Teknik operasi lainnya, pengurangan nilai pada satu teknik yang sama dapat diakumulasikan dan total pengurangan nilai pada bagian ini paling banyak adalah 18. 1. Bergetar pada saat mulai menggerakkan mesin kendaraan. Pengurangan nilai 2. 2. Pertukaran kopling yang tidak baik. Pengurangan nilai 2. 3. Pengaturan gas kendaraan yang tidak baik atau tepat. Pengurangan nilai 2. 4. Penggunaan lampu sen kendaraan yang tidak baik atau tepat. Pengurangan nilai 2. Etika pengendara dan keamanan lalu lintas, pilihan berganda. Saat bertemu dengan iring-iringan mobil polisi, 1. Boleh ikut masuk dalam iring-iringan. 2. Menambah kecepatan. 3. Tidak boleh masuk dalam iring-iringan. Jawabannya, tidak boleh masuk dalam iring-iringan. Nomor 2. Saat sedang mengendarai, jika melihat kendaraan di depan mengalami kecelakaan, maka Anda harus
1. Secepatnya meninggalkan tempat kejadian. 2. Tinggal sementara di tempat kejadian untuk menolong orang yang terluka dan memberikan kesaksian kepada petugas. 3. Bila ditanyai berbohong bahwa tidak tahu. Tinggal sementara di tempat kejadian untuk menolong orang yang terluka dan memberikan kesaksian kepada petugas. 3. Yang terutama bagi pengendara sepeda motor adalah 1. Harus mementingkan pandangan etika dalam keamanan lalu lintas umum. 2. Boleh mengebut untuk mengejar waktu. 3. Memperhatikan pemandangan sepanjang jalan. Jawabannya 1. Harus mementingkan pandangan ketika dalam keamanan lalu lintas umum. 4. Karena di atas jalan ada banyak minyak menyebabkan Anda terjatuh, maka yang harus Anda lakukan adalah 1. Menganggap hal itu sebagai kesialan lalu meninggalkan tempat itu. 2. Tidak perlu melapor pada kantor polisi terdekat. 3. Meletakkan batang pohon atau tanda lainnya di kedua ujung untuk mengingatkan kendaraan yang datang harus berhati-hati. Nomor 5. Saat melewati tikungan, bila kecepatan kendaraan semakin tinggi, maka gaya sentrifugal atau menjauhi 1. Semakin besar, 2. Semakin kecil, 3. Tidak berubah. 1. Semakin besar. Nomor 6. Tujuan pengendara sepeda motor taat pada peraturan adalah 1. Taat karena takut dihukum dan kena sanksi. 2. Taat karena bertanggung jawab dan untuk kehormatan serta keamanan. 3. Taat karena ada yang mengawasinya. Jawabannya 2. Taat karena bertanggung jawab dan untuk kehormatan serta keamanan. 7. Jika Anda menemui sekumpulan angsa melewati jalan saat sedang berkendara di daerah pinggiran kota, maka 1. Membunyikan klakson supaya mereka cepat lewat. 2. Menambah kecepatan untuk melewati sekumpulan tersebut. 3. Mengurangi kecepatan dan menunggu hingga kumpulan tersebut lewat dan baru kemudian mulai berjalan. 3. 5. Saat melewati tikungan, bila kecepatan kendaraan semakin tinggi, maka gaya sentrifugal atau menjauhinya 1. Semakin besar. 2. Semakin kecil. 3. Tidak berubah. Jawabannya 1. Semakin besar. 2. Nomor 6. Tujuan pengendara sepeda motor taat pada peraturan adalah 1. Taat karena takut dihukum dan kena sanksi. 2. Taat karena bertanggung jawab dan untuk kehormatan serta keamanan. 3. Taat karena ada yang mengawasi. 2. Taat karena bertanggung jawab dan untuk kehormatan serta keamanan. 7. Jika Anda menemui sekumpulan angsa melewati jalan saat sedang berkendara di daerah pinggiran kota, maka 1. Menyembunyikan klakson supaya mereka cepat lewat. 2. Menambah kecepatan untuk melewati sekumpulan tersebut. 3. Mengurangi kecepatan dan menunggu hingga kumpulan tersebut lewat, baru kemudian mulai berjalan lagi. 3. Mengurangi kecepatan dan menunggu hingga kumpulan tersebut lewat, baru kemudian mulai berjalan lagi. 8. Saat melewati tempat yang berlalu lintas ramai dan kacau atau melewati tempat yang sedang perbaikan jalan, maka pengendara sepeda motor harus 1. Menambah kecepatan dan berebut untuk
jalan. 2. Berjalan sambil menyembunyikan klakson. Terus 3. Saling mengalah. 3. Saling mengalah. 9. Saat lampu pengontrolan kendaraan berwarna merah nyala, maka dilarang 1. Dilarang berjalan. 2. Kendaraan yang belok ke kanan boleh berjalan terus. 3. Boleh belok ke kiri bila kendaraan lalu lintas memungkinkan. 1. Dilarang berjalan. 10. Pengendara sepeda motor jika ingin menjaga ketertiban lalu lintas, menciptakan keamanan sosial dan kebahagiaan keluarga, maka harus memiliki 1. Etika dalam berkendara dan sikap taat pada peraturan. 2. Teknik yang baik dalam berkendara. 3. Tidak merokok dan minum bir. 1. Etika dalam berkendara dan sikap taat pada peraturan. 11. Jika menabrak pejalan kaki karena tidak berhati-hati, maka harus 1. Memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk memberikan pertolongan. 2. Menambah kecepatan dan kabur. 3. Menghibur orang yang tertabrak tersebut. 1. Memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk memberikan pertolongan. 12. Bila pengendara sepeda motor melewati jalan yang mengalami perubahan keadaan lalu lintasnya, maka dalam menghadapi hal ini, pengendara harus mengambil sikap tenang. 1. Tenang dan mengurangi kecepatan. 2. Menambah kecepatan dan lewat. 3. Sebisa mungkin menghindari melewati jalan tersebut. 1. Tenang dan mengurangi kecepatan. 13. Untuk memelihara ketertiban lalu lintas dan menjaga keamanan dalam berkendara, maka harus dimulai dari 1. Lembaga lalu lintas. 2. Pengendara. 3. Pejalan kaki. 2. Pengendara. 14. Kelemahan terbesar pengendara sepeda motor saat mengalami hal yang tidak diinginkan adalah 1. Tidak memiliki rasa kemanusiaan. 2. Tidak memiliki rasa belas kasihan. 3. Emosi yang meledak-ledak. 15. Kunci bagi pengendara sepeda motor dalam menghadapi hal yang rumit dan berbahaya adalah 1. Tenang dan aman. 2. Mengambil resiko. 3. Optimis dan bersikap apa adanya secara alamiah. 1. Tenang dan aman. 16. Musuh terbesar bagi pengendara sepeda motor adalah 1. Keteledoran. 2. Hambatan jalan. 3. Ada binatang di jalan. 1. Keteledoran. 17. Untuk menjaga keamanan pribadi dan orang lain, maka dalam kehidupan sehari-harinya seorang pengendara harus melatih etika dan berusaha untuk 1. Mengontrol diri, menolong orang lain. 2. Melarang orang lain untuk memaksa. 3. Memikirkan cara untuk menghadapi orang lain. 1. Mengontrol diri, menolong orang lain. 18. Dalam 10 kali kecelakaan, 9 kali adalah karena kecepatan tinggi. Oleh karena itu, demi keselamatan diri sendiri dan penumpang, maka pengendara harus jangan melewati jalan yang berbahaya. 2. Jangan mengendarai dengan kecepatan tinggi. 3. Banyak istirahat. 2. Jangan mengendarai dengan kecepatan tinggi. 19. Mengenai pakaian seorang pengendara sepeda motor. 1. Tidak terikat. 2. Boleh mengenakan sandal. 3. Harus bersih. Siapa?
19. Mengenai pakaian seseorang pengendara sepeda motor. 1. Tidak terikat. 2. Boleh mengenakan sandal. 3. Harus rapi. 3. Harus rapi. 20. Saat pengendara sedang melewati daerah berlumpur dan genangan air, di jalan tersebut kebetulan ada pejalan kaki yang sedang berjalan, maka pengendara harus 1. Mengurangi kecepatan untuk menghindari air kotor tersebut terkena pejalan kaki. 2. Menambah kecepatan untuk melewati genangan air tersebut. 3. Membunyikan klakson keras-keras supaya pejalan kaki itu minggir. 1. Mengurangi kecepatan untuk menghindari air kotor tersebut terkena pejalan kaki. 21. Saat pengendara sepeda motor untuk membeli barang di toko, harus 1. Memarkirkan kendaraan pada tempat parkir yang ditunjuk baru masuk membeli barang di toko. 2. Berhenti di pinggir jalan dan menyuruh pelayan toko mengantar barangnya keluar. 3. Sembarang berhenti di depan toko atau di tempat pejalan kaki. 1. Memarkirkan kendaraan pada tempat parkir yang ditunjuk baru masuk membeli barang di toko. 22. Saat berpapasan dengan kendaraan lain di jalan sempit, maka harus 1. Berebut untuk jalan duluan supaya kendaraan lain mengalah. 2. Memperhitungkan ada tempat yang cukup dan berusaha untuk ke pinggir dan membiarkan kendaraan lain berjalan dahulu. 3. Membunyikan klakson keras-keras untuk mengingatkan kendaraan mobil lain minggir. 2. Memperhitungkan ada tempat yang cukup dan berusaha untuk ke pinggir dan membiarkan kendaraan lain berjalan dahulu. 23. Karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai lebih lambat, maka saat kendaraan dari belakang membunyikan klakson, meminta kita mengalah, maka kita harus 1. Segera berhenti dan membiarkannya mendahului. 2. Tetap berjalan sesuai jalan semula dan tidak memperdulikannya. 3. Mengambil sisi kanan dan menyalakan lampu sen atau memberi kode petunjuk tangan untuk membiarkannya jalan. 3. Mengambil sisi kanan dan menyalakan lampu sen atau memberi kode petunjuk tangan untuk membiarkannya jalan. 24. Pada malam hari saat melihat dari jauh ada kendaraan dari jalur kiri, maka harus 1. Menggunakan lampu jauh dan membunyikan klakson untuk mengingatkan kendaraan tersebut serta menambah kecepatan. 2. Segera berhenti di tempat dan mematikan semua lampu serta menunggu kendaraan tersebut lewat. 3. Menggunakan lampu dekat dan mengurangi kecepatan saat berpapasan. 3. Nomor 25. Dalam masyarakat industri, waktu adalah uang. Oleh karena itu, seorang pengendara sepeda motor harus mementingkan 1. Keamanan daripada waktu. 2. Fasilitas lalu lintas. 3. Kerapian sepeda motor. 1. Keamanan daripada waktu. 26. Saat sedang berkendara, jika merasa lelah dan ngantuk, maka harus 1. Terus mengendarai. 2. Mengusapkan balsem dan obat untuk membantu meningkatkan vitalitas dan terus berkendara. 3. Berhenti di pinggir jalan yang tepat, beristirahat sebentar untuk menghilangkan lelah, baru kemudian berjalan lagi. 27. Saat sedang berkendara, tiba-tiba rem tidak berfungsi. 1. Segera meregangkan gas untuk mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kanan untuk siap-siap berhenti di pinggir jalan.
2. Segera menerobos ke pinggir jalan dan berhenti. 3. Menyalakan lampu tinggi dan membunyikan klakson agar kendaraan lain memperhatikan. 1. Segera meregangkan gas untuk mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kanan untuk bersiap-siap berhenti di pinggir jalan. 28. Mengerem kendaraan secara tiba-tiba di waktu hujan dapat mudah: 1. Terpleset, 2. Stabil dalam berhenti, 3. Sama seperti biasanya, 1. Terpleset. 29. Saat larut malam berada di jalan pinggiran kota di mana tidak ada orang dan kendaraan, maka 1. Boleh menggunakan kecepatan tinggi untuk latihan mengendarai dengan kecepatan tinggi. 2. Tetap mengendarai dengan kecepatan yang dibatasi. 3. Boleh sembarangan mengendarai. 2. Tetap mengendarai dengan kecepatan yang dibatasi. 30. Saat sedang patroli, polisi lalu lintas memeriksa dan memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Maka 1. Mencelakakan pengendara. 2. Memberikan kebaikan pada pengendara. 3. Tidak ada hubungannya dengan pengendara. 3. Memberikan kebaikan pada pengendara. 31. Sebelum mengendarai, pengendara menemukan rem tidak berfungsi, maka harus 1. Tetap mengendarai, 2. Berjalan pelan-pelan, 3. Jangan mengendarai. 3. Jangan mengendarai. 32. Berkendara di belakang mobil pemadam kebakaran adalah 1. Boleh, 2. Tidak boleh, 3. Tidak ada aturan, 2. Tidak boleh. Nomor 33. Mengendarai di persimpangan jalan dan telah melewati tempat penyeberangan jalan bagi pejalan kaki. Jika lampu kuning menyala, maka harus 1. Berhenti, 2. Mundur hingga ke belakang tempat penyeberangan jalan bagi pejalan kaki, 3. Terus berjalan maju. Nomor 34. Pada saat melintasi jalur kereta api bersama dengan kendaraan yang di depan, maka yang harus dilakukan adalah 1. Mengurangi kecepatan dan menjaga jarak yang lebih jauh dengan kendaraan yang di depan. 2. Mengendarai seperti biasanya. 3. Menambah kecepatan dan melewati jalur kereta api tersebut. 1. Mengurangi kecepatan dan menjaga jarak yang lebih jauh dengan kendaraan yang di depan. 3. Saat kecepatan semakin tinggi, maka jarak berhenti 1. Tidak berubah, 2. Semakin pendek, 3. Semakin panjang, 2. Semakin pendek. 36. Pada malam hari, saat melewati daerah kota dengan penerangan yang baik, maka harus 1. Menyalakan lampu dekat, 2. Menyalakan lampu jauh, 3. Banyak membunyikan klakson, 1. Menyalakan lampu dekat. 37. Saat kecepatan semakin tinggi, maka gaya impuls dorong yang dihasilkan 1. Semakin kecil, 2. Semakin besar, 3. Tidak berubah, 2. Semakin besar. 38.
Saat lampu jauh depan yang nyala terpancar kena mata pengendara yang datang dari depan, maka 1. Harus diganti dengan lampu dekat. 2. Matikan semua lampu. 3. Tetap menyalakan lampu jauh. Harus diganti dengan lampu dekat. Nomor 1. 39. Pada malam hari, saat berkendara mengikuti kendaraan lain, maka 1. Menggunakan lampu dekat. 2. Menggunakan lampu jauh. 3. Tidak perlu membuka lampu. 1. Menggunakan lampu dekat. 40. Saat sepeda motor melewati terowongan, 1. Tidak boleh menyalakan lampu. 2. Harus menyalakan lampu dan cepat melaju. 3. Harus menyalakan lampu dan berjalan pelan. 3. Harus menyalakan lampu dan berjalan perlahan. 41. Saat lampu merah menyala tetapi tidak ada orang menyeberang dan kendaraan tidak padat, maka di jalur terbuka 1. Boleh jalan. 2. Boleh berkelok kanan. 3. Tidak boleh jalan. 42. Saya adalah seorang pengendara yang baik, yang mematuhi peraturan dimanapun dan kapanpun, dan berharap polisi lalu lintas demi menjaga keamanan. 1. Memperketat pemeriksaan dan sanksi. 2. Jangan diperiksa dan disanksi. 3. Hanya diperiksa, jangan disanksi. 1. Memperketat pemeriksaan dan sanksi. 43. Setiap orang bertanggung jawab atas keamanan lalu lintas. Selain harus mematuhi peraturan lalu lintas, jika menemukan orang atau kendaraan yang melanggar peraturan dan kecelakaan, maka harus 1. Lapor kepada polisi dan membantu menyelesaikan masalah dimanapun dan kapanpun. 2. Tidak ikut campur tangan. 3. Jangan melapor. 1. Melapor kepada polisi dan membantu menyelesaikan masalah dimanapun dan kapanpun. 44. Jika hanya ada lampu kuning di persimpangan jalan, maka itu menunjukkan bahwa 1. Harus berhati-hati pada saat kendaraan lewat. 2. Menambah kecepatan dan laju setelah membunyikan klakson. 3. Berarti banyak pejalan kaki. 1. Harus berhati-hati pada kendaraan yang lewat. 45. Pengendara yang baik saat berkendara harus 1. Cepat. 2. Lambat. 3. Dengan cepat lambat yang sesuai. 3. Dengan cepat lambat yang sesuai. 46. Jika terjadi kebakaran yang disebabkan karena bahan bakar, maka harus 1. Memadamkan dengan air. 2. Memadamkan dengan alat pemadam dan pasir atau menutupnya dengan kain, selimut atau baju yang sudah direndam air. 3. Mengambil batang pohon dari tempat terdekat dan memadamkannya. 2. Memadamkan dengan alat pemadam dan pasir atau menutupnya dengan kain, selimut atau baju yang sudah direndam air. 47. Sepeda motor 1. Boleh memasang perlengkapan tambahan. 2. Tidak boleh memasang perlengkapan tambahan. 3. Tidak ada aturannya. 2. Tidak boleh memasang perlengkapan tambahan. Etika pengendara dan keamanan lalu lintas. Jawab benar atau salah. 1. Menghargai hidup adalah hal yang paling penting dalam etika seorang pengendara. Saat mengendarai harus senantiasa memikirkan orang lain dan pejalan kaki, terutama orang tua, anak kecil, dan orang cacat yang membiarkan mereka berjalan dahulu. Jawabannya benar. 2. Mematuhi peraturan,
membiarkan pejalan kaki berjalan dahulu merupakan satu sikap pengendara yang beretika baik? Jawabannya benar. 3. Mematuhi peraturan lalu lintas dan tata tertibnya hanya termasuk sebagai pengendara yang baik dan tidak ada hubungannya dengan etika pengendara. Jawabannya salah. 4. Mengalah dan toleransi adalah etika terbaik seorang pengendara. Jawabannya benar. 5. Berpapasan di jalan yang sempit haruslah saling mengalah. Jawabannya benar. 6. Lampu hijau berarti boleh jalan dengan teratur. Tetapi pengendara harus tetap memperhatikan orang dan kendaraan yang melanggar peraturan dan menerobos lampu merah. Benar. 7. Bila melihat kendaraan terbalik di depan dan tidak ada yang mempedulikan sedangkan saya sedang terburu-buru, tetapi melihat orang yang terluka tersebut sedang berteriak kesakitan, maka saya tidak mempedulikan. Jawabannya salah. 8. Sebelum berkendara kita harus memeriksa keadaan kendaraan sehingga tetap dalam keadaan yang baik. Dan saat sedang berkendara harus memperhatikan pejalan kaki dan kendaraan lain. Itu adalah salah satu etika dalam berkendara. Jawabannya benar. Untuk menghindari debu, kendaraan di belakang mendahului kendaraan saya. Saya juga tidak suka dengan debu, oleh karena itu saya mendahuluinya. Jawaban salah. 10. Sembarangan membunyikan klakson dan membuat bising adalah sikap yang tidak beretika. Benar. Pengendara tidak memiliki etika adalah ketidakberuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Benar. 12. Saat berpapasan di malam hari, harus menggunakan lampu dekat dan mengurangi kecepatan saat berpapasan. Benar. Nomor 13. Jika bertemu dengan anak kecil dan orang tua berjalan lambat di penyeberangan jalan, maka harus membunyikan klakson supaya mereka berjalan cepat. Salah. 14. Saat kendaraan mendekati pabrik, sekolah, rumah sakit, terminal, gereja, tempat hiburan, pameran, tempat olahraga, dan pintu masuk keluar dari tempat umum lainnya atau tempat orang banyak berkumpul, maka harus mengikuti petunjuk rambu dan mengurangi kecepatan. Benar. 15. Saat tidak hati-hati menabrak pejalan kaki, jika orang tersebut tidak terluka sampai meninggal dunia, maka dapat segera kabur supaya tidak repot. Salah. 16. Saat berkendara di malam hari, harus menggunakan lampu jauh dan klakson dengan bunyi tinggi untuk mengingatkan kendaraan lain mengalah. 17. Polisi lalu lintas dan petugas pemeriksa lalu lintas memberikan sanksi bagi pengendara yang melanggar lalu lintas menurut saya adalah cari gara-gara. Salah. 18. Saat pengendara melanggar peraturan lalu lintas dan ketahuan oleh polisi, maka harus kabur dengan kecepatan tinggi. Salah. 19. Saat pengendara sedang berkendara, tidak peduli ada polisi atau tidak, maka harus tetap menaati ketentuan rambu, marka, dan lampu lalu lintas. Benar. 20. Dalam masyarakat industri, waktu adalah uang. Ngebut itu berbahaya karena harus tahu bahwa nyawa lebih berharga daripada uang. Benar. 21. Saat melewati terowongan, harus menyalakan lampu dan mengurangi kecepatan serta tidak boleh sembarangan berganti jalur. Benar. 22. Sebelum berkendara harus menjaga ketenangan diri. Saat sedang berkendara harus berkonsentrasi sepenuhnya pada keadaan berkendara. Jawabannya benar.
23. Setelah minum bir, walaupun penglihatan, pendengaran, dan pertimbangan seseorang menjadi tumpul, tetapi tidak dalam perasaan yang bersangkutan sangatlah nyaman. Oleh karena itu, setelah minum bir boleh mengendarai sepeda motor. Salah. 24. Saat mengendarai tidak boleh dua kendaraan jalan bersamaan dan ngobrol supaya tidak membuyarkan konsentrasi. Benar. 25. Keamanan berkendara yaitu tidak membuat masalah, tidak melanggar peraturan dan larangan. Benar. 26. Pengendara sepeda motor jangan berebut 1 menit atau 1 detik pun. Tidak boleh ceroboh 1 menit atau 1 detik pun. Benar. 27. Keadaan kendaraan memiliki hubungan yang kuat dengan kecelakaan yang terjadi. Fungsi setiap bagian kendaraan harus sering diperiksa sehingga tetap dalam keadaan yang baik. Ini adalah syarat terutama dalam keamanan berkendara. Benar. 28. Bila kendaraan mengalami kerusakan saat berkendara, sudah cukup berpengaruh pada keamanan berkendara, namun masih dapat terus dipaksa untuk berjalan. Salah. 29. Kendaraan harus diperiksa keamanannya setiap hari dan dirawat secara periodik. Benar. 30. Peraturan lalu lintas, yaitu semua peraturan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan menjamin keamanan lalu lintas harus dipahami dan ditaati agar dapat tercipta lalu lintas ideal yang aman dan teratur. 31. Pengendara sepeda motor tidak boleh memasuki barisan iring-iringan polisi. Benar. 32. Pengendara hanya memerlukan teknik yang baik, tidak perlu terlalu mempedulikan peraturan lalu lintas. Salah. 33. Mengikuti pemeriksaan berkenaan masalah kecelakaan adalah tanggung jawab yang harus dimiliki pengendara. Benar. Saat sepeda motor mengisi bahan bakar harus terlebih dahulu mematikan mesin. Benar. 35. Saat sepeda motor mengisi bahan bakar, maka tidak perlu mematikan mesin. Salah. 36. Sebelum berkendara, harus memeriksa setiap bagian kendaraan untuk meningkatkan keamanan berkendara. Benar. 37. Berhenti di tempat yang lalu lintas ramai. Tempat dan waktu berhenti harus mengikuti peraturan pemerintah setempat dan tidak boleh berhenti sembarangan. Benar. 38. Saat polisi lalu lintas berpatroli dan memeriksa serta memberikan sanksi kepada pelanggar, maka hal ini mencelakakan pengendara. Salah. 39. Pengendara tidak boleh mendahului dari sebelah kanan kendaraan depan atau saat ada kendaraan datang dari seberang. Benar. Saat berpapasan, tikungan, dan melewati persimpangan jalan haruslah berkendara dengan waspada. Benar. 41. Melewati tanjakan dan turunan haruslah mengurangi kecepatan dalam berjalan. Tidak boleh putar balik, berhenti, dan mendahului. Benar. 42. Sepeda motor walaupun kecil tetap tidak boleh sembarangan merubah arah berkendara. Benar. 43. Mengendarai sepeda motor waktu hujan harus mengurangi kecepatan. Benar. 44. Rem sepeda motor lebih aman bila menggunakan rem depan dan belakang bersamaan. Benar. 45. Kecepatan sepeda motor semakin tinggi, maka jarak berhenti semakin panjang. Benar. 46. Sebelum kendaraan turun ke jalan
haruslah memperhatikan apakah ada halangan kendaraan atau pejalan kaki di depan, belakang, dan kiri kanan. 47. Saat berkendara di jalan yang basah dan licin, bila mau berhenti haruslah terlebih dahulu mengurangi kecepatan dan kemudian rem. Benar. 48. Saat sedang mendahului, boleh melewati garis kuning ganda di tengah dan masuk ke jalur kendaraan yang datang dari arah lain. Salah. 49. Pengendara atau orang yang lewat dan menemukan kecelakaan di jalan harus melapor kepada polisi dan memberikan bantuan, serta tidak boleh tanpa tujuan berada di tempat kejadian. Bila kedapatan kendaraan dari penabrak yang kabur, maka harus memberitahukan kepada polisi. Benar. 50. Saat ada kendaraan berpapasan dari seberang, sepeda motor juga boleh mendahului. Salah. 51. Sepeda motor mengalami kecelakaan, maka yang bersangkutan harus segera melapor ke polisi. Benar. 52. Sepeda motor kecil dan mudah boleh berjalan paralel dan berlomba. Salah. 53. Saat pengendara harus memperhatikan keamanan di setiap saat dan tempat. Benar. 54. Saat kendaraan ke belakang mendahului kendaraan Anda, untuk keamanan maka Anda jangan mendahulunya lagi. Benar. 55. Dalam keadaan terpaksa saat melakukan rem darurat, maka harus mencegah mobil belakang menabrak dan harus menjaga keselamatan penumpang. Benar. 56. Saat memasukkan dan mengeluarkan barang angkutan, harus berhenti di sebelah kanan jalan dan tidak boleh mengganggu lalu lintas. Benar. 57. Etika dasar seorang pengendara adalah kasih, mengalah, kontrol diri, tanggung jawab, semuanya adalah salah satu bentuk etika. Benar. 58. Jika kendaraan dirawat secara periodik, maka sebelum berkendara tidak perlu memeriksa bagian kendaraan agar tidak menghabiskan waktu. Salah. 59. Saat rem darurat digunakan, maka mudah sekali terjatuh. Oleh karena itu, cara terbaik adalah jangan ngebut dalam berkendara. Benar. 61. Saat kendaraan sedang melewati jalur kereta api, maka tidak boleh mendahului dan berebut dengan kendaraan lain agar terhindar dari kendaraan terbalik atau rusak dan terjadi kecelakaan. Benar. 63. Masuk keluar dari lorong atau tempat umum harus memperhatikan keamanan pejalan kaki. Benar. Jika kendaraan mengalami kerusakan di jembatan, terowongan, alat pemadam, di depan benda penghalang, di daerah bundaran, jalur kereta api, persimpangan jalan, penyeberangan jalan, dan jalur cepat, maka harus segera mendorong kendaraan ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas. Benar. 65. Jika lampu merah menyala saat melewati persimpangan jalan atau berhenti menurut petunjuk polisi lalu lintas, maka harus berhenti menurut gilirannya di dalam garis berhenti. Benar. 66. Saat melewati persimpangan jalan dan belum melewati garis berhenti, maka saat lampu kuning menyala dapat menambah kecepatan dan melaju melewati jalan. Salah. 67.
saat melewati persimpangan jalan yang tidak memiliki perlengkapan lampu lalu lintas, maka harus mengurangi kecepatan. Benar. 68. Saat melewati persimpangan jalan yang tidak memiliki lampu lalu lintas, hanya cukup dengan membunyikan klakson, maka boleh menambah kecepatan dan berjalan. Salah. Peraturan lalu lintas. Pilihan berganda. 1. Penumpang yang boleh dibonceng sepeda motor. 1. Boleh duduk menyamping. 2. Demi keamanan tidak boleh duduk menyamping. 3. Tidak ada aturan. 2. Demi keamanan tidak boleh duduk menyamping. 2. Saat kendaraan belakang mendahului kendaraan di depan, maka harus 1. Dari arah sebelah kanan kendaraan depan mendahului. 2. Dari arah sebelah kiri kendaraan depan mendahului. 3. Sesuka hati mendahuluinya. 2. Dari arah sebelah kiri kendaraan depan mendahului. 3. SIM yang dibatalkan harus 1. Disimpan sendiri. 2. Dikembalikan ke kantor kendaraan bermotor. 3. Terus digunakan. 2. Dikembalikan ke kantor kendaraan bermotor. 4. Saat berkendara mendekati tempat penyeberangan jalan pejalan kaki, 1. Harus mengurangi kecepatan. 2. Berhenti dan membiarkan pejalan kaki menyeberang dahulu. 2. Membunyikan klakson dan melewatinya. 3. Menambah kecepatan untuk melewatinya. 1. Harus mengurangi kecepatan, berhenti dan membiarkan pejalan kaki menyeberang dahulu. 5. Hukuman bagi pengendara yang berkendara dengan kecepatan melebihi batas maksimum adalah 1. Didenda dan dicatat rekor pelanggaran poinnya. 2. Ditahan STNK-nya. 3. Ditahan SIM-nya. 1. Didenda dan dicatat rekor pelanggaran poinnya. 6. Di pintu keluar masuk terminal dan tempat umum, 1. Boleh memarkirkan kendaraan. 2. Tidak boleh memarkirkan kendaraan. 3. Tidak ada aturan. 2. Tidak boleh memarkirkan kendaraan. 7. Waktu untuk kendaraan berhenti sementara. 1. Tidak boleh lebih dari 3 menit dan tetap menjaga keadaan siap untuk berjalan. 2. Tidak boleh lebih dari 10 menit, pengendara boleh meninggalkan tempat. 3. Asal tidak lebih dari 5 menit. 1. Tidak boleh lebih dari 3 menit dan tetap menjaga keadaan siap untuk berjalan. 8. Melewati jalur kereta api yang tidak ada petugasnya dan tidak ada perlengkapan penghalang dan bel, maka harus 1. Berhenti sementara melihat, mendengar dan dari 2 arah. Jika tidak ada kereta api barulah boleh lewat. 2. Menambah kecepatan dan melewatinya. 3. Melewatinya dengan perlahan. 1. Berhenti sementara, melihat, mendengar dari 2 arah. Jika tidak ada kereta api, barulah boleh lewat. 9. Sepeda motor kelas berat yang memiliki tempat duduk tetap di belakangnya boleh membawa penumpang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1 orang. Pengendara sepeda motor dan penumpang yang diboncengnya tidak memakai helm, maka yang harus didenda 500 NT adalah 1. Pemilik motor, 2. Penumpang di belakang, 3. Pengendara sepeda motor. 3. Pengendara sepeda motor. Saat berpapasan di malam hari, seharusnya 1. Menggunakan lampu dekat. 2. Menggunakan lampu jauh. 3. Tidak ada aturan. 1. Menggunakan lampu dekat. 13. Pengendara yang menyebabkan kecelakaan karena berjalan dengan roda belakang menyentuh tanah, mengendarai seperti bentuk ular atau menghilangkan alat peredam bunyi, maka harus
1. Dinasihati, 2. Didenda dan disita kendaraannya, 3. Didenda dan dicabut SIM-nya. 3. Didenda dan dicabut SIM-nya. 14. Membawa barang dengan sepeda motor, maka tinggi barang tidak boleh melewati 1. Kepala pengendara, 2. Bahu pengendara, 3. Pinggang pengendara. 3. Pinggang pengendara. 15. Membawa barang dengan sepeda motor, maka lebar barang tidak boleh melewati 1. 10 cm dari luar pegangan motor, 2. 2 meter, 3. 1,5 meter. 1. 10 cm dari luar pegangan motor. 16. Membawa barang dengan sepeda motor, maka lebar barang tidak boleh melewati 10 cm dari luar pegangan motor, 2 meter, 3. 1,5 meter. 10 cm dari luar pegangan motor. 17. Untuk sepeda motor kelas berat gaya daya angkut tidak boleh melewati 1. 50 kg, 2. 80 kg, 3. 90 kg. 80 kg. 18. Kecepatan berkendara dengan sepeda motor berdasarkan ketentuan kecepatan rambu dan marka bagi jalur yang tidak ada rambu dan markanya, di jalan yang belum ada tanda jalur dan garis tanda pembagian arah kendaraan, kecepatan berkendara setiap jam tidak boleh melebihi 20 km. 2. Tidak boleh melebihi 30 km. 3. Tidak boleh melebihi 40 km. 3. 19. Mengendarai kendaraan bermotor tidak perlu memakai helm. 2. Keselamatan diharuskan memakai helm. 3. Peraturan pemerintah menyuruh tidak perlu memakai helm. 1. 2. Demi keselamatan diharuskan memakai helm. 20. Sesuai dengan peraturan rambu dan marka lalu lintas, kecepatan dalam mengendarai sepeda motor untuk jalan yang tidak terdapat rambu dan marka, maka kecepatan tidak boleh melebihi 1. 50 km, 2. 40 km, 3. 30 km, 2. 40 km. 21. Pada malam hari saat sepeda motor melewati daerah dengan penerangan yang baik, maka 1. Menggunakan lampu dekat, 2. Menggunakan lampu jauh, 3. Boleh mematikan lampu. 1. Menggunakan lampu dekat. 22. Sebelum mengendarai kendaraan bermotor, 1. Peralatan reparasi harus dibawa lengkap. 2. Tidak perlu membawa peralatan reparasi. 3. Tidak ada ketentuan. 1. Peralatan reparasi harus dibawa lengkap. 23. Kendaraan bermotor yang dikendarai pada jalur yang sama, kendaraan belakang dan depan, 1. Harus menjaga jarak yang cukup untuk mengerem setiap saat. 2. Tidak perlu menjaga jarak. 3. Seharusnya dikendarai secara berjajar. 1. Harus menjaga jarak yang cukup untuk mengerem setiap saat. 24. Sewaktu berkendara di jalan menurun, 1. Boleh mematikan mesin, masuk persneling 0 dan membiarkan kendaraan berjalan sendiri. 2. Tidak boleh mematikan mesin, masuk persneling 0 dan membiarkan kendaraan berjalan sendiri. 3. Tidak ada ketentuan. 2. Tidak boleh mematikan mesin, masuk persneling 0 dan membiarkan kendaraan berjalan sendiri. 25. Pada saat lampu mengalami kerusakan atau tidak lengkap, maka 1. Tidak mempengaruhi keamanan berkendara. 2. Sangat mempengaruhi keamanan berkendara. 3. Berkendara seperti biasa. 2. Sangat mempengaruhi keamanan berkendara.
26. Di jalur kereta api, persimpangan jalan, jalur cepat dan penyeberangan jalan bagi pejalan kaki, maka 1. Boleh parkir, 2. Boleh berhenti sementara, 3. Tidak boleh berhenti sementara. 3. Tidak boleh berhenti sementara. 27. Saat melewati jalur kereta api, maka 1. Menambah kecepatan dan melewatinya, 2. Membunyikan klakson dan menambah kecepatan melewatinya, 3. Berhenti untuk melihat tidak ada kendaraan dari kiri kanan baru kemudian melewatinya, 3. Berhenti untuk melihat tidak ada kendaraan dari kiri dan kanan kemudian melewatinya. 28. Saat sepeda motor berjalan di atas jalan satu arah yang jalur cepat dan lambatnya belum dipisah, maka harus berkendara 1. di jalur paling kiri atau kanan, 2. Hanya boleh berkendara di jalur paling kanan, 3. Boleh berkendara di jalur manapun, 2. Hanya boleh berkendara di jalur kanan. 29. Sewaktu mengendarai sepeda motor, 1. Tidak perlu mematuhi larangan lampu lalu lintas, 2. Harus mematuhi petunjuk rambu-rambu, marka garis dan lampu lalu lintas, 3. Rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada hubungannya dengan kendaraan bermotor tidak perlu dihiraukan, 2. Harus mematuhi petunjuk rambu-rambu, marka garis dan lampu lalu lintas. 30. Hukuman bagi pengendara yang menerobos lampu merah adalah 1. Didenda 1.200 sampai 3.600 NT, 2. Ditahan SIM-nya 1 bulan, 3. Didenda 1.800 NT sampai 5.400 NT dan dicatat rekor pelanggarannya 3 poin. 1. Didenda 1.200 NT sampai 3.600 NT. 3. Didenda 1.800 NT sampai dengan 5.400 NT dan dicatat rekor pelanggarannya 3 poin. 31. Di penyeberangan jalan pejalan kaki, 1. Boleh parkir, 2. Boleh berhenti sementara, 3. Tidak ada ketentuan, 2. Boleh berhenti sementara. 32. Pengendara yang melanggar peraturan didenda dan dicatat poinnya, maka lain kali harus tidak usah mempedulikan. 2. Hati-hati dalam berkendara dan jangan melanggar peraturan lagi. 3. Mulai dari saat itu tidak berkendara lagi. 2. Hati-hati dalam berkendara dan jangan melanggar peraturan lagi. 33. Sesuai dengan ketentuan peraturan lampu lalu lintas, kecepatan dalam mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak terdapat rambu dan di jalur lambat di mana jalan tersebut sudah terbagi menjadi jalur cepat dan lambat, maka kecepatannya tidak boleh melebihi 40 km, 2. 50 km, 3. 60 km, 1. 40 km. 35. Pengendara yang sakit atau mabuk, 1. Tidak boleh mengemudi, 2. Boleh mengemudi seperti biasa, 3. Tidak boleh mengemudi terlalu cepat, 1. Tidak boleh mengemudi. 36. Saat mendengar ada bunyi mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, mobil ambulan, mobil keselamatan kerja dan lain-lain bunyi sinyal, maka tidak peduli dari arah manapun kita harus 1. Tidak perlu menghindar dan membiarkan jalannya, 2. Asal tidak menerobos
garis, maka tidak perlu menghindar dan memberikan jalan. 3. Segera menghindar dan memberikan jalan dan tidak boleh mengikuti dari belakang. 3. Segera menghindar dan memberikan jalan dan tidak boleh mengikuti dari belakang. 37. Sewaktu mengemudikan sepeda motor, peralatan pelindung tubuh paling utama adalah 1. Sabuk longgar, 2. Helm, 3. Kacamata anti angin. 2. Helm. 38. Tidak taat pada petunjuk dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi patroli atau petugas pemeriksa, maka dihukum 1. Ditahan SIM-nya 1 bulan, 2. Ditahan SIM-nya 2 bulan, 3. Didenda dan dicatat rekor poin pelanggarannya. 39. Sebelum pengendara mengendarai sepeda motor harus 1. Menghidupkan lampu sen, waspada arah dan depan, belakang, kiri, kanan apa terdapat penghalang atau kendaraan dan berjalan kaki. 2. Lihat samping apa ada mobil yang lewat. 3. Melihat arah jalan depan dengan teliti. 1. 40. Bagi sepeda motor yang membawa muatan, peraturan kelebihan panjang dan menonjol dari ekor kendaraan dihitung dari as roda belakang tidak boleh melebihi setengah meter, 1 meter, 3 meter, 1,5 meter. 41. Saat mengendarai sepeda motor di jalan yang jalur cepat dan lambatnya belum dipisah, maka harus mengendarai di 1. Jalur bagian dalam, 2. Jalur kedua bagian paling luar, 3. Di tengah jalan bagian dalam. 2. Jalur kedua bagian paling luar. 42. Biasanya membawa muatan dengan sepeda motor kelas ringan, peraturan berat muatannya adalah 1. Tidak lebih dari 40 kilo, 2. Tidak lebih dari 40 kilo, 50 kilo, 3. Tidak boleh dari 20 kilo. 1. Tidak boleh lebih dari 40 kilo. 43. Ujian praktek sepeda motor jika tidak lulus dan ini mengulang kembali, maka jarak waktu dengan ujian sebelumnya tidak boleh kurang dari 7 hari, 15 hari, 30 hari. 1. 7 hari. 44. Saat dua kendaraan berpapasan, maka jarak di antaranya tidak boleh kurang dari 1. Setengah meter, 2. 1 meter, 3. 2 meter, 2. 1 meter. 46. Jika ada pergantian alamat kendaraan dan pengendara, maka 1. Harus membawa dokumen yang bersangkutan dan pergi ke kantor kendaraan bermotor mengurus pendaftaran ganti alamat. 2. Tidak perlu mendaftar ganti alamat. 3. Mendaftar di kantor polisi terdekat. 1. Harus membawa dokumen yang bersangkutan dan pergi ke kantor kendaraan bermotor mengurus pendaftaran ganti alamat. 47. Bila sepeda motor dibuang, harus mengisi formulir perubahan dan mendaftar pada kantor kendaraan bermotor dan pada saat yang bersamaan dikembalikan 1. SIM, 2. Plat nomor dan STNK, 3. STNK, 2. Plat nomor dan STNK. 48. Jika plat kendaraan tidak digunakan, maka 1. Boleh dipinjamkan ke kendaraan lain, 2. Harus melakukan pembatalan di kantor kendaraan bermotor, 3. Disimpan sendiri, 2. Harus melakukan pembatalan di kantor kendaraan bermotor. 49. Jika sepeda motor belum terdaftar, melewati pemeriksaan dan belum memiliki plat, maka 1. Tidak boleh dikendarai, 2. Boleh dikendarai, 3. Boleh dikendarai di pinggiran kota. 1. Tidak boleh dikendarai. 50.
orang yang memiliki SIM untuk sepeda motor kelas berat maka boleh mengendarai 1 sepeda motor kelas ringan, 2 mobil angkutan ringan, 3 bus kecil. Sepeda motor kelas ringan. 51. Saat mengendarai sepeda motor melewati jalur kereta api, kebetulan palang menghalang mulai pelan-pelan diturunkan dan di depan sedang banyak sepeda motor yang menambah kecepatan untuk merebut melewati jalur, maka Anda harus 1. Mengikuti kendaraan di depan dan merebut melewatinya. 2. Berhenti dan barulah berjalan melewati bawah palang dan penghalang. 3. Berhenti dan menunggu kereta api berjalan dahulu dan baru berjalan setelah palang menghalang dinaikkan. 3. Nomor 52. Pengendara mobil mengizinkan orang yang tidak memiliki SIM mengendarai kendaraannya, maka harus ditahan SIM-nya selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan. 53. Jika pengendara berbohong kehilangan SIM dan kembali ke kantor kendaraan bermotor untuk memohon SIM dan menggunakan lagi, maka harus dihukum 1. Didenda, 2. SIM dicabut, 3. Didenda dan menahan SIM yang didapat dengan cara curang tersebut. 3. Didenda dan menahan SIM yang didapat dengan cara curang tersebut. 54. Sepeda motor 1. Saat mengendarai boleh meminjam plat kendaraan lain. 2. Tidak boleh meminjam plat kendaraan lain. 3. Saat mengendarai boleh membuat plat sendiri. 2. Tidak boleh meminjam plat kendaraan lain. Lima 55. Menggantung plat. 1. Harus dipasang pada tempat yang telah ditentukan. 2. Boleh sembarang dipasang asal di tempat yang jelas. 3. Tidak ada ketentuan. 1. Harus dipasang pada tempat yang ditentukan. Sebelum mengendarai kendaraan motor, peralatan reparasi harus lengkap. Kendaraan bermotor yang dikendarai pada jalur yang sama kendaraan belakang dan depan. 1. Harus menjaga jarak yang cukup untuk mengerem setiap saat. 2. Tidak perlu menjaga jarak. 3. Seharusnya dikendarai secara sejajar. Jawabannya adalah nomor 1, harus menjaga jarak. Sewaktu berkendara di jalan menurun, boleh mematikan mesin, masuk berseneling 0 dan membiarkan kendaraan berjalan sendiri. Tidak boleh mematikan mesin, masuk berseneling 0 dan membiarkan berjalan sendiri. 3. Tidak ada ketentuan. Jawabannya adalah nomor 2. Berdasarkan gambar, tindakan mana yang merupakan pelanggaran? Nomor 1. Mengendarai motor sambil merokok. Nomor 2. Penumpang membonceng duduk miring. Di sini adalah semuanya salah ya. Dan nomor 3, di atas semua benar. Jadi kita tidak boleh mengendarai motor sambil merokok dan tidak boleh membonceng dengan posisi miring. Perlu diingat teman. Nah, ini adalah yang gambar berwarnanya.